Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video ke-9 ini, kita akan membahas mengenai teori stilistika dan analisis karya sastra melalui pendekatan teori stilistika. Teori stilistika dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Gaya bahasa yang muncul ketika pengarang mengungkapkan idenya. Gaya bahasa ini merupakan efek seni dan dipengaruhi oleh hati nurani. Pengungkapan ide yang diciptakan melalui keindahan dengan gaya bahasa pengarangnya. Keindahan suatu sastra dipengaruhi oleh kemampuan penulis mengolah kata. Keindahan karya sastra juga memberikan bobot penilaian pada karya sastra itu. Terdapat 5 pendekatan stilistik. Yang pertama, pendekatan Halliday. Dalam pendekatan ini, Halliday mengilustrasikan bagaimana kategori-kategori dan metode-metode linguistik deskriptif dapat diaplikasikan ke dalam analisis teks-teks sastra seperti dalam materi analisis teks yang lainnya. Yang kedua, pendekatan Sinclair. Menurut Sinclair, ada 2 aspek organisasi linguistik yang berperan penting dalam pengungkapan pola-pola intertekstual dalam karya sastra, yaitu ares dan riles. Yang ketiga, pendekatan Geoffrey-Leach. Leach mengemukakan bahwa karya sastra mengandung dimensi-dimensi makna tambahan yang beroperasi pula di dalam wacana lainnya. Leach mengungkapkan 3 gejala ekspresi sastra, yaitu cohesion, foregrounding, dan cohesion of foregrounding. Yang keempat, pendekatan Roman Jacobson. Pendekatan ini menggolongkan fungsi puitik bahasa sebagai sebuah penggunaan bahasa yang berpusat kepada bentuk aktual dari pesan itu sendiri. Yang kelima, pendekatan Samuel R. Levin. Pendekatan Levin dalam analisis stilistika serupa dengan pendekatan Halliday dan Sinclair yang berpusat pada analisis butir-butir linguistik. Dalam hal ini, kesejajaran tersebut berlaku pada level fonologi, sintaksis, dan semantik yang untuk menghasilkan ciri-ciri struktural yang membedakan antara wacana puisi dengan wacana lainnya. Teori yang berhubungan dengan stilistika. Dalam kajian stilistika hendaknya sampai pada 2 hal, yaitu makna dan fungsi. Makna dicari melalui penafsiran yang dikaitkan melalui totalitas karya, sedangkan fungsi terbesit dari peranan stilistika dalam membangun karya. Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, berikut ini analisis puisi yang dikaji dengan kajian stilistika. Dianalisis melalui struktur fisik, pembentukan kata, dan struktur batin sebagai penafsiran dari puisi tersebut. Ada peminta-minta, karya Khairil Anwar. Baik, baik. Aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah. Mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas mengaum di telingaku. Baik, baik. Aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti
darahku jadi beku. Pilihan kata atau diksi dalam puisi kepada peminta-minta mempunyai efek kecewa, menyerah, letih, terluka, sedih, berat, dan risau. Hal itu dapat terlihat dari penggunaan kata menyerahkan diri, luka, mengerang, sedangkan adanya risau terlihat dari apa yang diungkap oleh penyair, yaitu mengganggu, menghempas, mengaum di telinga. Citraan visual terlihat pada baris 1 dan 10, yaitu menghadap dan memandang. Citraan perabaan terdapat pada baris 8, yaitu kata usap. Citraan pendengaran terlihat pada baris 9 dan 16, yaitu pada kata bersuara dan mengaum. Selain itu terdapat citraan pengecap, yaitu pada baris 15 pada kata pedas. Rasa pedas dapat diresapkan melalui indera pengecap. Puisi kepada peminta-minta secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A dan U. Sedangkan bunyi konsonan yang dominan yaitu bunyi teh, keh, dan deh. Pada puisi kepada peminta-minta mempunyai rima A, U, U. Dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris keempat dan 21, merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan. Muncul majas hiperbola dari kata nanti darahku jadi beku. Selain itu muncul majas repetisi pada baris 1 dan 18. Terjadi pengulangan pada kata baik, dalam konteksnya yaitu baik, aku akan menghadap dia. Puisi Chairil Anwar menceritakan seseorang yang melarat, miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Subjek matter yang ditonjolkan dalam puisi ini yaitu tingkah atau sikap si peminta-minta dan bagaimana sikap penyair terhadapnya. Perasaan yang ditekankan pada puisi ini adalah rasa benci Chairil Anwar terhadap peminta-minta, perasaan menyerah dan merasa bersalah atas dosa yang diperbuat. Hal tersebut dikemukakan pada baris 2, yaitu menyerahkan diri dan segala dosa. Nada yang ditunjukkan dalam puisi adalah sinis. Nada sinis muncul akibat dari kebencian pengarang kepada peminta-minta. Hal tersebut salah satunya muncul pada baris berikut. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari muka sambil di jalan kau usap juga. Dalam hal ini, Chairil Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme memberikan sajian puisi yang ekspresif. Ia mengemukakan sikapnya terhadap si peminta-minta. Chairil menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Sikap Chairil yang kritis menampilkan gambaran yang sesungguhnya tentang kehidupan rakyat miskin atau kaum melarat. Sekian dulu pembahasan kita mengenai teori stilistika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.